Sidang eksepsi terdakwa Abdul Ghani yang digelar di Pengadilan Negeri Belopa Rabu 8 Januari 2025 menghadirkan kuasa hukumnya, Irsyad Jafar, SH. Dalam persidangan tersebut, Irsyad mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum dan menolak dakwaan terkait pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Penasehat hukum Abdul Ghani mempersoalkan penerapan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi unsur pasal 351 dikarenakan akibat dari peristiwa penganiayaan tidak menghalangi aktivitas keseharian pelapor saudara Nasri sebagai anggota Polsek Lamasi. Sehingga pasal yang diterapkan lebih cenderung pada unsur pasal 352 tindak pidana ringan. Jika melihat pada kronologis peristiwa dalam berita acara pemeriksaan pidananya seharusnya diterapkan pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa karena Abdul Ghani melakukan pembelaan akibat dicekik oleh Nasri. Izin bertanya, apa alasan utama yang Bapak sampaikan dalam persidangan saksi terkait isi nota keberatannya tentang penerapan pasal 351 yang didakwakan? Iya. Jadi kan tadi ini didakwakan pasal 351 ya 1 pada saudara kita terdakwa Ghani. Namun kami melihat dan mempelajari isi dakwaan dari jaksa penuntut umum, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tadi unsur-unsur yang bisa dipenuhi di pasal 351. Misalnya salah satunya di pasal 351 itu ancamannya 2 tahun 8 bulan, atau bisa dalam kategori kasus penganiayaan ini bisa kategori agak berat. Kenapa dikatakan berat? Karena unsurnya di situ setelah terjadi penganiayaan ini, unsur dari pasal ini akibat penganiayaan korban ini atau pelapor bisa terhalang pekerjaannya atau aktivitasnya, sehingga tergolong kategori berat kasus pidananya. Sementara kami melihat kalau dari dakwaan ataupun BAP yang kami pelajari dari hasil penyidikan itu lebih kecenderung kepada pasal 352 atau tindak pidana ringan, karena si pelapor ini saudara Nasri NSI ini Nasri itu kan masih melakukan aktivitas hingga sekarang, sehingga tidak bisa dibilang tindakan penganiayaan berat karena tidak terganggu aktivitasnya. Makanya kami minta di nota pembelaan tadi bahwa yang seharusnya kalau dia pun terhalang aktivitasnya harus dibuktikan dengan rasa sakit yang diderita karena akibat pukulan. Biasanya itu rasa sakit itu harus diberikan keterangan pergi berobat secara medis akibat dari pukulan saudara ini. Iya, Pak. Adakah alternatif pasal atau aturan lain yang diusulkan dari pihak Abdul Ghani untuk terapkan dalam kasus ini? Oh iya, karena kita kemudian pelajari kronologis dan maupun berita acara pemeriksaan yang dilakukan bahwa sebetulnya ini Abdul Ghani atau Ghani selaku dalam hal ini selaku terdakwa saat itu melakukan penganiayaan atas dasar pembelaan. Jadi dia ada pembelaan terpaksa namanya, itu pembelaan terpaksa di pasal 49 itu. Nah, itu tidak dapat dipidana kalau orang melakukan pembelaan karena saudara Ghani ini kan saat itu dicekik duluan, sehingga karena dicekik merasa bahwa dicekik itu, kalau orang dicekik kan lehernya tertekan, pasti napasnya juga tertekan juga, sehingga dia melakukan pembelaan dengan cara melakukan pembalasan. Berdasarkan alasan tersebut, kuasa hukum Abdul Ghani memohon kepada majelis hakim untuk memberikan amar putusan, yaitu menerima eksepsi kuasa hukum terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum, menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap Abdul Ghani tidak dilanjutkan, membebaskan Abdul Ghani dari segala dakwaan, memulihkan hak, kedudukan, serta harkat dan martabat terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.
Sidang lanjutan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas ekspresi terdakwa dijadwalkan akan digelar pada Selasa 14 Januari 2025. Reporter Posmetro.id Selebes Fadli melaporkan.